Kalian bosan dengan film-film action yang dibaluti dengan kekerasan, tulang remuk, bibir sariawan? Di sini saya akan menyajikan sebuah film action yang dibaluti dengan komedi yang sangat-sangat menarik. Yang akan saya bawakan film ini adalah film 21 Jump Street. Oke, kembali lagi bersama gue, Captain Z di sini. Film ini berjudul 21 Jump Street yang dirilis pada tanggal 18 April 2012 yang disutradarai oleh Phil Lord dan Chris Miller. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan anak culun di sekolah bernama Smith yang sedang merayu wanita yang bernama Molly untuk mengajak ke pesta. Tapi ditolak, lalu ia ditertawakan oleh temannya yang bernama Jenko yang sangat berbeda dengan Smith. Jenko adalah anak populer di sekolah tapi goblok dalam pelajaran. Sedangkan Smith adalah anak yang aneh, culun, tapi lumayan pintar. Scene berpindah ke 7 tahun kemudian. Keduanya berhasil masuk akademi kepolisian. Smith yang pintar pelajaran mengajarkan kepada Jenko, begitu juga Jenko yang pintar masalah tenaga dan olahraga mengajarkan kepada Smith, hingga keduanya berhasil lulus akademi kepolisian angkatan 137. Keduanya menjadi rekan sebagai petugas sepeda penjaga taman, hingga ketika sedang berpatroli, keduanya melihat geng One Percenter, yaitu sekelompok geng motor yang kebal hukum dan juga pengedar narkoba. Dengan kebodohannya, mereka mengejar semua anggota itu dan berhasil mendapatkan satu saja. Tetapi ketika di kantor, yang berhasil ditangkap tersebut malah dibebaskan oleh atasannya karena penangkapan yang gak sesuai dengan prosedur. Karena kebodohannya, mereka berdua dipindah tugaskan, yaitu melakukan misi penyamaran dan harus menyamar menjadi murid SMA kembali untuk mencari gembong narkoba. Misi ini dinamakan Misi Jump Street yang dipimpin oleh Captain Dixon. Peraturan dalam misi ini adalah: pertama, tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Jika dikeluarkan, maka keduanya juga akan dikeluarkan dari kepolisian. Yang kedua, tidak berhubungan seks dengan siswa ataupun guru. Misi ini dilakukan karena beredaran jenis narkoba baru yang bernama HFS. Holy fucking shit! Orang yang memakai HFS ini akan mengalami 4 fase setelah meminumnya. Yang pertama, ketawa cekikikan. Yang kedua, menjetik skottrum. Yang ketiga, percaya diri berlebihan. Yang keempat, gila-gilaan. Yang kelima, mengantuk berat. Jenko ditugaskan untuk berbaur dengan anak-anak keren di sekolah dan diperintahkan untuk bergabung dengan anggota eskul drama. Sedangkan Smith, yang aneh tapi pintar, diperintahkan untuk bergabung dengan anggota eskul kimia. Keduanya mendapatkan identitas baru. Jenko bernama Brad dan Smith bernama Doug McQuaid. Tapi gue di sini akan tetap pakai nama Smith dan Jenko ya, biar nggak ribet dan biar kalian nggak bingung gitu. Selama bertugas, keduanya akan tinggal di rumah Smith. Hari pertama sekolah, Jenko sudah berbuat ulah. Ia memukul laki-laki gay kulit hitam. Lantas mereka berdua dipanggil ke ruang kepsek atau kepala sekolah. Dan di sana mereka malah dibalik. Smith yang harusnya eskul kimia malah diperintahkan kepala sekolah untuk eskul drama, dan Jenko yang harusnya di eskul drama malah disuruh di eskul fisika. Saat keduanya mengikuti kelas, Smith mendapatkan informasi tentang pengedar yang terdapat di sekolah tersebut. Ternyata yang mengedar di sekolah tersebut adalah Eric. Keduanya langsung menemui Eric untuk berpura-pura membeli holy fucking shit tersebut. Tapi sialnya, Smith dan Jenko malah disuruh minum HFS tersebut atau holy fucking shit tersebut saat itu juga dan di situ juga, agar tidak ketahuan. Mereka akhirnya terpaksa minum narkoba tersebut. Di luar, keduanya berusaha memuntahkan narkoba tersebut dengan berbagai cara, mulai dari membayangkan vagina neneknya dan saling memasukkan tangan, tapi gagal. Alhasil keduanya mengalami gejala dari obat tersebut. Karena gejala obat tersebut, keduanya menjadi tambah tolol. Tapi karena obat tersebut juga, Jenko berhasil lancar menjelaskan soal kimia, meskipun rada aneh ya. Dan Smith berhasil mengambil peran Peter Pan pada pentas drama karena tingkat kepedeannya bertambah. Sampai fase keempat, yaitu gila-gilaan, Jenko menghancurkan alat musik yang sedang dimainkan oleh tim eskul musik. Dan Smith malah mengacaukan latihan estafet yang dilatih oleh guru olahraga. Ketika di lab kimia, Jenko bertemu dengan anak-anak yang sedang bermain bakugan. Dan ia bertemu dengan salah satu anak bernama Zack yang sedang membenturkan handphone. Jenko bertanya apakah ia bisa mengasah alat penyadap, dan Zack berkata ya.
Hingga akhirnya Smith dan Jenko berencana mengadakan pesta di rumah Smith untuk dapat berbaur dengan Eric, Molly, dan teman-temannya. Di lain sisi, Jenko akan bekerja sama dengan Zack dan yang lainnya untuk memasang alat penyadap di HP-nya Eric untuk dapat mengetahui siapa gembong narkobanya. Dan berhasil, Jenko berhasil mendapatkan kode yaitu pinyata yang akan diserahkan kepada gembong narkoba oleh Eric. Usai pesta, semua merasa sangat senang, termasuk Eric, meskipun mereka semua diusir oleh ibunya Smith yang marah karena rumahnya kacau. Eric menawarkan kepada Smith untuk menjadi rekannya dalam menjual holy fucking shit. Jika Smith mau, maka ia akan diberitahu siapa gembongnya dan akan diberi uang tambahan. Karena Smith sangat membutuhkan informasi tersebut, ia pun menyetujuinya. Kedekatan Smith dan Eric malah membuat Smith agak terlena dan terlalu menikmati perannya sebagai siswa SMA. Ditambah lagi Smith yang jatuh cinta kepada Molly. Ini juga membuat Jenko agak sedikit kesal dan cemburu terhadap kedekatan Smith dan geng Eric. Hingga ketika sedang di kelas kimia, Jenko melihat Eric membawa pinyata yang akan diserahkan kepada gembong narkoba. Ia segera mengabarkan Smith yang sedang bersiap untuk pentas drama. Terpaksa Smith yang akan beradu akting dengan Molly harus meninggalkannya dan langsung membuntuti Eric. Ternyata Eric mengantarkan pinyata itu ke geng motor yang di awal film tadi. Di sini masih belum diketahui siapa gembong narkobanya. Mereka terus membuntuti geng motor tersebut, tapi akhirnya malah ketahuan dan malah mereka yang dikejar oleh geng motor tersebut. Tapi keduanya berhasil kabur dan kembali ke sekolah. Smith yang terlambat ikut pentas drama terpaksa digantikan oleh perannya yang lain. Tetapi Smith malah tiba-tiba masuk ke panggung padahal acara sedang berlangsung dan mengacaukan semuanya. Ditambah Jenko yang tiba-tiba masuk ke panggung karena jengkel terhadap Smith yang mengatainya bodoh karena tak hafal hak Miranda kepolisian. Akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari sekolah dan juga dikeluarkan dari kepolisian. Jenko bersiap-siap untuk pindah dari rumah Smith. Tetapi ketika hendak ingin pergi dari rumah Smith, Jenko dan Smith dihadang oleh Eric yang sudah mengetahui kalau mereka berdua ada polisi. Karena tak mau dipenjara, Eric langsung mengajak kerjasama dengan Smith dan Jenko. Dengan imbalan, ia akan mempertemukan keduanya dengan gembong besarnya. Eric berkata gembongnya akan datang pada acara pesta dansa sekolah esok malam. Akhirnya, keduanya kembali beraksi dan berusaha mendapatkan pekerjaannya kembali. Keduanya menuju pesta dansa untuk segera menyelesaikan misi ini. Eric sudah tiba dan langsung mengajaknya ke atas dan ternyata gembongnya adalah guru olahraga di sekolah tersebut. Beberapa saat kemudian geng motor tiba di sekolah tersebut. Jenko dan Smith segera menyamar dan berbalik badan. Tetap aja, Smith dan Jenko dapat dikenali oleh bos geng motor tersebut. Dan ketika geng tersebut ingin menembak Smith dan Jenko, ya, ternyata ada dua orang polisi yang juga menyamar sebagai anggota geng motor tersebut. Mereka sudah menyamar selama 5 tahun dan sama-sama dari misi Jump Street. Tapi tak lama keduanya ditembak mati karena kebanyakan bacot. Saling tembak pun tak terelakkan. Mereka saling kejar-mengejar menggunakan mobil. Akhirnya Jenko berhasil membuat bom dari baterai dan bir karena ia ikut kelas kimia kan. Dan Smith berhasil menembak otongnya si guru olahraga. Misi pun berakhir. Smith dan Jenko berhasil mendapatkan pekerjaannya kembali dan akan segera menerima misi baru. Film pun selesai. Terima kasih. Selamat sore.